Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Gegong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Al-Awas HMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Gegong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Islam, yakni Bapak Dekan Bapak Nuntufa MM. Yang saya hormati Kaprodi beserta dosen mengapu, yakni Bapak Abdul Ghafur MM. Saya atas nama Rian Ramadhani dari Prodi S3B akan menjelaskan tentang akad wadiah. Yang dimana pengertian dan dasar hukum akad wadiah. Pengertian akad wadiah itu diambil dari lafaz wad al-yasyai, yang yaitu menitipkan sesuatu dengan makna meninggalkannya, yang dinamakan sesuatu yang dititipkan pada seseorang kepada yang lain untuk menjaga bagi dirinya dengan wadiah, karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Nah, oleh karena itu secara bahasa wadiah ini disebut dengan titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Yang dimana wadiah ini bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan secara istilah. Juga wadiah adalah suatu yang dititipkan oleh satu pihak, yaitu pemilik, kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Yang dimaksud dengan wadiah ini adalah suatu barang yang dititipkan oleh seseorang atau wakilnya kepada yang lainnya dengan harapan dijaga atau dipelihara dengan baik. Nah, dasar hukum wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman, yang artinya itu, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Nah, oleh karena itu, akan tetapi jika sebagian kamu mencapai sebagian lainnya, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi dengan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam surat ini tersebut telah dijelaskan bahwa wadiah itu merupakan amanah, ada di tangan orang yang dititipi, dan harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya. Nah, menurut ulama Syafi'i dan Maliki, wadiah adalah gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu. Nah, wadiah ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, titipan wadiah yad al-amanah. Nah, secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak dan yang disebut muwad'i, yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan, yaitu mustauda, yang dimana amanah atau kepercayaannya baik individu maupun badan hukum. Nah, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang atau aset yang dititipkan adalah suatu barang yang berharga, dapat berupa uang, dokumen, surat berharga, atau barang-barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan atas adalah yad al-amanah, tangan amanah, yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan barang atau aset titipan. Nah, selama ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan tersebut. Nah, biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sehingga sebagai kompensasi atau tanggung jawab pemeliharaan. Yang kedua yaitu titipan wadiah yad damanah, yang dimana dari prinsip yad al-amanah, tangan amanah, kemudian berkembang prinsip menjadi yad damanah, yang dimana tangan penanggung, yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan
atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Nah, hal ini juga bahwa pihak menyimpan adalah yang sekaligus menjamin keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak menyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset tersebut yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Nah, hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Uang yang dititipkan tidak hanya didiamkan saja. Nah, dengan prinsip ini menyimpan boleh mencampur aset tersebut dengan aset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif, yaitu mencari keuntungan, atau pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari manfaat aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Nah, selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendaki sendiri memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan prinsip yadamana, akad titipan seperti ini disebut wadiah yadamana. Nah, seterusnya yaitu ada rukun dan syarat wadiah. Yang pertama, rukun wadiah menurut Hanafiyah adalah ijab qabul, dengan ungkapan saya titipkan barang ini kepada Anda, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Nah, rukun wadiah menurut jumhur itu ada 3. Yang pertama, 2 orang yang berakad yang disebut muwaddi dan mustauda. Terus sesuatu yang dititipkan, wadiah atau muda, dan sikhat yaitu ijab dan qabul. Nah, syarat wadiah ini yang pertama 2 orang yang berakad, yang kedua yaitu wadiah, dan yang terakhir yaitu sikhat. Aplikasi wadiah dalam perbankan, yang dimana wadiah dipraktikkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah seperti Bank Muamalah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia mengartikan wadiah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh dipergunakan oleh bank. Nah, konsep wadiah yang dikembangkan oleh BMI ini adalah wadiah yadamana, titipan dengan risiko ganti rugi. Sebab itu wadiah yang oleh para ahli fikih disifati dengan yad alamanah, titipan murni tanpa rugi, dan dimodifikasi dengan bentuk yad damanah dengan risiko ganti rugi. Nah, konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola oleh pihak BMI dan mendapat keuntungan menjadi milik bank, di samping itu atas kehendak BMI sendiri tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang tersebut. Nah, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadiah. Nah, aplikasi wadiah dalam perbankan yaitu yang pertama, giro berdasarkan wadiah, yang dimana bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian dan bersifat sukarela dari pihak bank tersebut. Nah, yang kedua yaitu tabungan bersifat wadiah, yang dimana bersifat simpanan. Nah, simpanan dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank tersebut. Nah, dari sini cukup sekian dari saya. Manakala ada kekeliruan atau tutur kata yang kurang baik, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.